A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Majelis Taklim Qonita rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Jumat tanggal 5 bulan Desember tahun 2025 Masehi, kita semua dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama. Kita gunakan waktu kurang lebih 60 menit ke depan untuk pengajian ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai, ibu-ibu sekalian. Bulan yang lalu saya menyampaikan pentingnya membaca Al-Quran. Bulan yang lalu, bulan November. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi itu. Kalau dulu bulan yang lalu, bulan November, kita membuka hadis yang ket mau tak ceklek gitu. Kalau bulan yang lalu kita membuka hadis bab keutamaan membaca Al-Quran, hadis yang ke-1 kemarin. Lalu kita bahas bersama kita harus khatam minimal ya 1 kali dalam 1 bulan. Terus sebaiknya membaca Al-Quran itu ya tenanan, urut, syukur ngerti, dan sebagainya. Sampai kemarin itu takabari ya. Saya tuh pas hari Jumat ketiga bulan November itu saya dapat hadiah. Hadiahnya itu gini, saya pas pengajian di suatu tempat pengajian di kota Solo itu, saya bicarakan masalah itu, keutamaan membaca Al-Quran itu. Kalau saya bilang ke jamaah pengajiannya, Bapak dan Ibu, insya Allah kalau kita itu membaca Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa, dengan kecepatan sedang, santai, tapi juga tidak santai banget, tapi juga tidak cepat banget, sedang-sedang, maka kita akan menyelesaikan 1 juz itu membutuhkan waktu 40 menit. Jadi kalau 40 menit itu, kalau 1 juz itu 40 menit. Kalau 30 juz itu berarti butuh waktu 1200 menit. Karena 40 sampai 30. Berarti 40 kali 30. Ketemunya 1200 menit. Nah, setelah kita hitung bersama, ternyata 1200 menit itu sama dengan 20 jam. Berarti sebenarnya sehari semalam itu kalau kita betul-betul ingin menyelesaikan menghatamkan Quran bisa, insya Allah. Tapi kalau dolamnya apa? Kemarin saya menantang, Bu.
Saya menantang, ada bapak dan ibu yang ingin menghadiahi saya bilang gitu di forum itu. Terus saya akan menyelesaikan dalam 20 jam, saya katam. Saya akan menyelesaikan dalam 20 jam. Ada yang berani menantang, ada yang mau menghadiahi saya, ada yang nanya, minta apa Pak Hanif hadiahnya? Saya juga serius, saya minta umroh bulan Desember. Dan subhanallah ada yang angkat tangan. Saya siap besok Pak Hanif berangkat tanggal 19. Yuk saya berangkat tanggal 19. Jadi besok Jumat, sekarang Jumat tanggal 5, besok Jumat tanggal 12, besoknya lagi Jumat tanggal 19 saya berangkat umroh. Yang biaya itu orang itu. Ya hadiah saya tidak bayar apa-apa sama sekali. Sudah diurus, saya tinggal berangkat. Berangkatnya pada Jumat dari embarkasi Solo jam 2 sampai Jakarta pukul 16, nginap semalam di Jakarta, jam 10 pagi hari Sabtu berangkat ke Jeddah sampai tanggal 29, hari Senin tanggal 29 Desember, selama 11 hari. Dan saya tidak bayar, pulang kaget. Saya juga kaget, saya pulang, saya bilang ke istri saya, buang untuk hadiah apa umroh penane iki jari ini keluar menghubungi awake dhewe. Tidak lama kemudian ternyata menghubungi saya dan saya dihubungi, kok tidak jadi berangkat, gimana tuh Bu? Sudah saya sampaikan saya jadi berangkat. Istrinya tidak mau ikut, tidak bisa karena uangnya banyak, uangnya 37.800.000. Terus penerbangan dari Solo ke Jakarta bolak-balik 2.400.000, jadi sekitar 40 juta. Terus saya tidak bisa ngajak istri saya, uangnya banyak itu Bu, saat tak mangkat duit. Jadi bisa berangkat sendiri. Manasiknya besok tanggal 7 besok itu manasik di Paragon. Yang ikut cuma berapa saya tidak tahu ya, pokoknya besok itu ikut gitu aja. Nah jadi kembali lagi ke materi yang bulan lalu, kalau membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah target kita itu 1 bulan itu katamnya 2 kali. Biar nganu Bu, biar besok nyaman di akhiratnya tuh nyaman, biar nyaman. Saat ini rada ngerkoso sidik mau Quran, sidik tadi ini Mbak tadi baca di sini, saya baca di sana. Saya dapat 10 halaman tadi di situ, duduk di situ. Di situ di belakang situ. Kan nunggu saya. Jika wedang belum saya ombe, tadi saya baca Quran di belakang. Lumayan dapat 10 halaman, nanti pada Jumat dapat 10 halaman lagi, pada saat dapat. Jadi 1 hari bisa sampai 4 juz atau 5 juz gitu. Tapi tiap hari, dan saya tidak nonton TV sama sekali. Sama sekali tidak nonton TV, sama sekali. Mateni TV-nya, katanya sudah. Nah, jadi kebanyakan untuk baca Al-Quran itu. Nah, hari ini kita akan membuka hadis yang kedua dalam bab yang sama. Babnya keutamaan membaca Al-Quran. Kalau ibu-ibu penasaran, ini Riyadhus Shalihin jilid 2 yang saya bawa. Riyadhus Shalihin jilid 2. Babnya bab keutamaan membaca Al-Quran. Lalu sekarang saya membuka hadis yang kedua. Saya akan bacakan hadis yang kedua itu. Nanti kita cermati bersama, kita bahas bersama sampai jam 10:30 lah kira-kira ya. Secukupnya. Baik, sekarang saya bacakan dulu teks Arabnya, pendek kok, hadisnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nawasibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yukta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladina kanu ya'maluna bihi fid dunya takdumuhu suratul Baqarati wa ali Imrana tuhajani an sahibiha. Terjemahannya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ibu-ibu, ada orang namanya An-Nawas bin Sam'an. Nah, An-Nawas bin Sam'an ini pernah mendengar
Nabi bersabda. Nah, sabdanya Nabi seperti ini. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia. Didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang keduanya saling berbantah mengenai ahli mereka masing-masing. Quran surat Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Begitu pula surat Al-Imran mengatakan orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Ali Imran. Hadis riwayat Muslim. Jadi surat-surat itu saling berbantah untuk dapat berkesempatan memberikan pertolongan pada orang yang membaca ayatnya tadi itu dan mengamalkannya. Kalau yang bulan lalu ya hanya membaca saja cukup. Kalau yang ini sekarang ini harus pakai mengamalkan. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama membaca, yang kedua mengetahui terjemahannya, kandungannya, lalu yang ketiga merealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari selama hidup di dunia ini. Nah, jadi saya ulangi lagi nggih. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia. Didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yang keduanya saling berbantah mengenai ahli mereka masing-masing. Quran surat Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Begitu pula surat Ali Imran mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Ali Imran. Nah, padahal Al-Quran itu semuanya ada 114 surat. Jadi diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ada 114 surat, ada 30 juz. Jadi berdasarkan teori ini, informasi ini, kalau ada orang namanya Hanif, lalu Hanif itu membaca Al-Quran, lalu dia tidak paham, ya, membaca Al-Quran, ini tulisannya Arab semua, lalu tidak paham, lalu Hanif itu membuka Quran yang ada terjemahannya di rumah. Setelah dibuka, oh, misalnya ya, coba sekarang ibu-ibu membuka surat At-Tahrim ayat 6 sekarang. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66, ayatnya ayat 6. Nah, di situ ada teks Arabnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Cukup sampai di situ. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus saya jadi tahu, ketika saya membaca Arabnya mungkin tidak tahu, karena ya mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, yang enggak tahu berarti harus buka Al-Quran yang ada terjemahnya. Terjemahnya seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu saya mengiyakan ayat itu. Misalnya, Bune arep ning ndi? Badhe ngono niku badhe blonjo tinggane Mbak Maryati. Tuku apa? Tumbas gendis. Mbok ngono, sorry ya, penjak ngampro ya. Kudune mbok dibeneke ketok rambuté. Apa ketok jalani lho.
oh astagfirullahaladzim ya Allah, oh iya. Benar, itu berarti menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Berarti dalam contoh tadi itu Hanif besok akan mendapatkan pertolongan surat At-Tahrim ayat 6 itu besok ketika di hari kiamat. Jadi sudah membaca, lalu memahami, dicermati, dilaksanakan di keluarganya itu. Bune anu nganggo kaos kaki sih. Oh nggih. Wong cedak niku ora apa-apa tetep nganggo wae. Kan udah keluar rumah. Keluar pakai kaos kaki. Jeling-eling ya untuk seterusnya ya. Nek untuk ke rumah pakai kaos kaki. Oh, meskipun ke rumah Bude Titik ya. Rumah Bude Titik itu cuma depan saya. Jadi depan dapur Umahat itu, rumah Bude Titik. Keluar rumah pakai kaos kaki. Meskipun dekat rambutnya tidak boleh kelihatan. Ada ayatnya, menutupkan jilbabnya. Oh, iya. Kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati, saling menasihati karena ada ayatnya. Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, itu untuk semua ayat yang kita baca. Gitu ibu-ibu. Jadi sejak dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, makanya saya tuh yakin kalau ada orang Islam itu tidak mungkin nyolong, yakin saya. Jadi kalau ada orang Islam yang setiap hari sholat, lalu dalam sholatnya dia pasti setiap rokaatnya pasti dia akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak mungkin nyolong. Berarti kalau yang nyolong itu analisis saya lebih munafik. Gitu. Jadi yang nyolong kayu jadi banjir gitu ya. Kan semua tidak pernah kelihatan. Kalau Allah, logikanya ya, logikanya sudah terjadi. Kalau Allah tidak mengirimkan air banjir di wilayah itu mungkin tidak akan tercium, tidak akan terendus pemotongan hutan dengan membabi buta seperti itu. Gitu. Tapi ternyata Allah memperlihatkan dengan cara Allah sendiri. Dan di luar dugaan manusia cara Allah itu menunjukkan kebohongan itu. Nah, hujan deras berhari-hari, banjir besar, dan sengkeli ternyata gelondongan kayu. Sudah viral kemana-mana itu gelondongan kayu itu. Nah, seperti itu. Padahal kalau satu pohon dipotong ya bisa untuk satu rumah. Satu rumah itu bisa pakai satu pohon. Dan kalau yang sampai bermeter-meter pasti harganya mahal banget kayunya itu. Nah, orang yang semacam itu dia munafik. Karena dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, salatnya itu hanya untuk orang tenanan. Betul-betul ya Allah berilah aku petunjuk kepada jalan yang benar, itu tidak mungkin akan membabi buta, memotong hutan, tidak mungkin. Pasti dia berpikir lebih jauh. Oh ini dolim, oh ini salah, oh ini ngerugikan negara, oh ini mesake rakyat, di LL, di SP, di ST, etc. sehingga tidak memotong hutan tadi itu. Nah, oke ya. Jadi sekarang kita mulai. Kita akan agak bermain-main, ya, tapi tidak bermain-main sih. Kita mulai dari surat Al-Baqarah dulu, nanti urut sampai jam 10:30.
Surat Al-Baqarah kita lihat, surat Ali Imran kita lihat, surat Al-Maidah kita lihat, surat An-Nisa kita lihat, nanti secukupnya. Monggo, tapi ini sudah habis ya, nanti kita selesai pengajiannya. Monggo sekarang kita lihat contoh surat Al-Baqarah. Ayatnya 183. Sebentar lagi kita akan melaksanakan itu. Sebentar lagi. Kalau menurut kalender Muhammadiyah, kita akan mulai Ramadan tanggal 18 Februari. Ayatnya ada itu. Surat Al-Baqarah ayat 183. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa pada bulan Ramadan, maksudnya sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian semua, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Nah, jadi dari ayat itu jelas ada perintah puasa Ramadan. Tetapi ternyata ada orang-orang yang katanya Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak puasa. Sholatnya tertib. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya tertib. Tapi ketika datang bulan Ramadan, wah mulai resah dia. Nggak nyaman dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena siang nggak makan selama 1 bulan. Nah, akhirnya dia tetap tidak berpuasa, tapi piye carane ben ketok poso. Akhirnya sahur, melu sahur. Bareng-bareng karo bojone karo anak-anake. Waktu berbuka puasa bersama dengan tetangga-tetangga se-RT, ada acara buka puasa bersama, dia ikut buka. Ini ternyata tanpa pengetahuan tetangga-tetangga dan tanpa pengetahuan istri dan anak-anaknya, dia ternyata makan siang di masaran misalnya. Soto 3 mangkok, sotone panas, sambelnya sak lepek okeh, panas pedes, tempe gorengnya 6, tahu pong 6, karake 10, wedange es teh kampul 2 gelas. Mangane pas panas-panas, mangan soto panas sisan, pedes sisan, keringete umbele. Sore mulai ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak kondur toh, alhamdulillah. Pak cek poso toh ije, alhamdulillah. Aku ketok loyo meno, yo aku poso tenan. Oh ya, padha. Iki wong omah ya poso kabeh, alhamdulillah. Ning mau kok enek tanggane dhewe ki rene, weruh wong mirip karo kowe mangan soto ning masaran. Apa ya ora mungkin. Kuwi fitnah kuwi. Ayo tanggane dhewe iki ndelalae wedi nek dikira men fitnah. Mulane tanggane dhewe iki ora trima foto, Pak, di video. Video sak menit. Lah kene aku percaya karo bojone dhewe to. Jeneng ora dahar soto ning masaran to mau. Ora, aku percaya karo bojoku wis. Apa omongane tangga mau ngapusi men fitnah tok. Ning ngene saiki video ini tak kirim ke ning HP-mu ya Pak ya. Tontonan ini sapa kuwi? Kirim, wis terkirim. Ning aku percaya iki dudu kowe sing mangan soto iki dudu kowe, dudu. Buka. Wah, iki dudu aku, Bu. Apa demit? Allah.
Jadi orang-orang yang ya Allah sholatnya tertib, tapi puasanya tidak puasa dia nanti terkena surat Al-Baqarah ayat 208. Sekarang monggo ibu-ibu masih lihat surat Al-Baqarah lagi, ayatnya 208. Yang kebetulan ngasal Quran atau ngasal HP, silakan lihat ayat itu. Sekarang saya bacakan teks Arabnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum atuwum mubin. Lihat sekarang terjemahnya. Jadi pertama kali membaca yang teks Arabnya ini seperti ini, wah aku ora mudeng iki. Dan mudeng piye ya? Golek ke Al-Qur'an sing enek terjemahane Pak Hanif. Ya, oh ya aku tak nyeling nggonmu. Buka Al-Baqarah 208. Nah, lalu baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jadi dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 208 ini, kita tahu ada perintah Allah pada kita agar kita ini masuk Islam itu secara keseluruhan. Ndak boleh milih-milih. Wah, sing iki aku iso nglakoni, tak lakoni. Wah, sing iki aku iso nglakoni, tak lakoni. Wah, sing iki aku ra iso, wis ra tak lakoni wae. Itu salah yang semacam itu. Ganti yang lain. Wah, iki aku ra iso nglakoni meneh iki. Wah, ya wis ora nglakoni wae. Salah lagi. Sing iki iso nglakoni, tak lakoni. Itu berarti tidak masuk Islam secara keseluruhan. Tapi gini, sebentar ya, tetap fokus, tetap perhatian. Ada aturan-aturan Islam yang kita, khususnya umat Islam di Solo, itu belum bisa merealisasikan. Tapi memang tidak boleh sama pemerintah. Kalau pemerintah tahu, pasti kita akan ditangkap. Gitu. Misalnya apa? Monggo sekarang kita buka ayat yang lain ya. Ayat yang lain yang kita tidak bisa melaksanakan. Misalnya surat Al-Maidah ayat 38. Coba sekarang yang ngasal Quran, lihat surat Al-Maidah itu surat yang kelima, ayatnya 38. Halaman berapa itu? Nah, halaman 114. Baris kedua dari atas. Oke, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Lihat terjemahnya. Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dari ayat itu sebenarnya kalau menurut Islam
Kalau ada orang yang ketahuan positif pasti fix mencuri, apalagi mencurinya dalam uang miliaran rupiah, bahkan ada yang menyolongnya itu triliun, yang dicolong itu duitnya rakyat. Itu seharusnya kalau menurut syariat Islam, menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 itu harus dipotong tangannya. Tetapi di negara kita belum bisa melakukan itu. Kalau tiba-tiba ini Ibu Konita ini menerapkan hukum itu, wah, bisa dibubarkan pengajiannya. Nah, terus para penceramahnya dicekel, provokator iki, mencuri kok dipotong tangan. Jangan, kasihan. Ada hukuman yang lain yang lebih manusiawi. Nah, terus dipenjara keluar lagi nyolong lagi, nanti dipenjara lagi konangan, nanti keluar nyolong lagi. Kalau keluarnya masih lama nyogok pakai uang, bayar uang. Wah, ini masih 2 tahun ini keluarnya, disogok pakai uang, besok sore udah keluar. Nah gitu. Ini direkam atau enggak apa-apa direkam. Saya terbuka untuk diskusi, nyaman, saya diskusi nyaman. Nah, jadi kalau seperti itu sebenarnya kita belum bisa melaksanakan surat Al-Maidah ayat 38 itu. Lah bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Apakah kita berdosa? Ya mungkin berdosa. Tapi yang paling berdosa adalah pemerintahnya yang berdosa. Ya, yang berdosa pemerintahnya. Ya. Rakyatnya mau melaksanakan itu enggak boleh. Oke, lihat lagi sekarang yang kita tidak bisa ya. Ibu-ibu sekarang lihat surat ke-24, namanya surat An-Nur, ayatnya ayat yang kedua, ada di halaman, sebentar, surat An-Nur ayat 2 itu di halaman 350. Itu tentang zina, pelanggaran zina. Saya bacakan ayatnya, ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Coba ya saya tak terjemahkan ya, tapi mungkin agak beda, enggak apa-apa, intinya sama. Sini kan tidak ada terjemahnya sini. Seorang pezina perempuan dan seorang pezina laki-laki, maka jilidlah, atau jilid itu cambuklah setiap satu darinya, dari keduanya 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun, dan janganlah petugas pencambuknya ada memiliki perasaan mesake itu belas kasihan untuk menegakkan aturan Allah. Jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pencambukan, penyiksaan adabahuma, dua-duanya, pencambukan dua-duanya itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itu kita tidak bisa melakukan itu. Jadi misalnya ada yang pacaran, lalu sudah dewasa pacarannya, sudah kerja, sudah, yang perempuan juga sudah kerja, sudah kuliahnya lulus, tapi belum ijab, tapi sudah pacaran kemana-mana, bahkan naudzubillah min dzalik, mereka diikat dengan tunangan,
Tunangan itu haram, Bu. Ini sing tunangan kleru itu salah itu. Ini ada yang anaknya ditunangankan kleru. Ini ada ibu yang seperti itu salah itu, menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Cetok, menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Cetok. Jadi tunangan ini ada yang tunangan mungkin enggak nganu apa nih, enggak meleset. Maksudnya anak saya kan perempuan, kan sudah punya pacar laki-laki. Lah anak laki-lakinya baik, pokoknya ya bertanggung jawab gini-gini, pokoknya baik lah. Lah biar tidak meleset, biar tidak ucul, diikat dengan tunangan. Yang keluarga laki-lakinya juga sama. Wah ini perempuannya ini baik, hormat pada orang tua dan lain-lain dan sebagainya. Wis ben ora ucul, ben ora meleset, diikat dengan tunangan. Ini ada tunangan berarti sudah semacam ada ya ada legalitas, ada semacam lebih bebas daripada pacaran. Kemana-mana berangkat sama-sama, ke kantor kan sudah kerja dua-duanya, sudah selesai kuliahnya, berangkat kerja sama-sama. Sing lanang metuk saben esuk, metuk calon bojone, meterke ning kantore sing wedok, didunke sing lanang ning kantore dhewe. Nanti sore jam 4 sing lanang metuk meneh ning kantore sing wedok, balekke ning gone omahe sing wedok. Mungkin makan bersama. Orang tuanya sudah membolehkan, itu dosa tok itu. Dosa tok itu. Dosa tok seperti itu. Rane apike. Dilalai pas rane uang kan ya lanang wedok kan ya lanang kan ya punya libido. Libido itu apa Mbak Lulu libido kuwi? Punya sahabat, nonton wong wedok pacare gek sampeyan mesti jadi bojone wis tunangan. Rane uang wis dilegalkan, dibolehkan sama orang tuanya, wis rane uang. Dosa. Wong tuane ndelake urus kan jero omah. Ya Allah anakku ya Allah. Lah kok padha aku geng-geng. Dosa itu ada ayatnya. Nah mungkin lama-lama ya karena sudah berdua kemana-mana bersama. Masuk setan, masuk gangguan setan, sudah orang ning kantor baru ning kantor weekend ning TV. Tarang mangu yang golek sugih nyambut gawe kok, yang golek sing wangun hotel sing suwengi 1 miliar. Mlebu ning kamar berzina. Ya jenenge berzina ya ora katokan ra klamben. Cetok ra klamben ra katokan. Ngerti hukume ngerti. Bar ngono kuwi terus adus gede, junub ya ngerti ya junub. Ya salat subuh bareng-bareng. Ning dudu bojone belum ijab. Wong tuane dosa gede wong tuane cetok dosa wong tuane cetok. Pun mungkin tak tekan jauh selas dosa. Nah, untuk aturan-aturan yang seperti itu karena kita tidak bisa melaksanakan, karena pemerintah tidak boleh. Kalau kita menegakkan aturan itu terbukti berzina lalu dicambuk, wah, yang mencambuk ini ibu Konita ini panitianya, pencambukan 2 orang yang berzina, wah bisa dibubarkan pengajiannya. Ekstrim, garis keras. Nah seperti itu tidak boleh pengajian lagi. Nah makanya untuk hal-hal yang seperti itu kita lihat, yuk kita lihat sekarang, masih teori ya, kita lihat surat At-Taghabun sekarang, ayatnya ayat 16 sekarang. Surat At-Taghabun itu surat yang ke-64, surat ke-64 ayat 16. Di situ kita disuruh bertakwa itu dengan maksimal sekemampuan kita. Kalau sudah di luar kemampuan ya tidak usah dilaksanakan, tidak apa-apa, insya Allah. Jadi seperti potong tangan itu kita belum bisa melaksanakan, cambuk itu belum bisa melaksanakan, kisos belum bisa melaksanakan. Ya sudah, ayatnya ayat 16.
Surat ke-64, jadi kalau ngomongin pun cetol, rasa takon tonggo ya. Surat ke-64 namanya surat At-Taghabun ayat 16. Di situ itu ayatnya menjelaskan kepada kita supaya kita itu bertakwa kepada Allah menurut kesanggupan kita. Kita mendengar juga menurut kesanggupan kita. Kita taat juga menurut kesanggupan kita. Nek tidak betul-betul tidak sanggup, ya tidak melaksanakan tidak apa-apa. Nek isi sanggup harus melaksanakan. Gitu. Saya bacakan dulu ayatnya. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Gitu ayatnya. Lihat terjemahannya. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah menurut kesanggupanmu, dan taatlah menurut kesanggupanmu, dan berinfaklah dengan harta yang baik menurut kesanggupanmu. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau kita masih bisa melaksanakan, ya kita laksanakan. Kembali ke tadi itu. Nah, sekarang gini, kalau ada orang yang sholatnya tertib, puasanya tertib, tapi nganggo kudu merah tertib, ya itu repot juga. Yang semacam itu bisa jatuh jadi munafik seperti itu, karena menerima sebagian dan menolak sebagian. Gitu. Lihat sekarang ayatnya yang lain ya. Jadi kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir, kadang-kadang beriman lagi, kadang-kadang kafir lagi. Nah, semacam itu sikap-sikap orang yang munafik seperti itu. Ayatnya diterangkan dalam surat An-Nisa. Surat yang keempat, ayatnya ayat 137, dan orang yang semacam itu disebut munafik itu dalam ayat 138. Monggo dilihat dulu sampai ketemu dulu teksnya, teks Arabnya. Halaman berapa ya? Coba tak ceknya. Berapa? 100. Surat An-Nisa. Nah, ayat 100. Ayat 100 pas. Oh ya, halaman 100. Halaman 100. Ayatnya 137 dan 138. Kalau dihitung dari atas itu baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke 8 dari atas. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sekarang ayat 138. Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang itu kafir.
kemudian orang itu beriman lagi, kemudian orang itu kafir lagi, lalu semakin bertambah-tambah kekafirannya. Jadi kalau dalam Al-Quran hanya 2 kali tok, Bu. Iman, kafir, cukup 2 kali. Ini dalam kehidupan sehari-hari, wah, banyak kali, ratusan kali. Iman, kafir, terus seperti itu sampai bertahun-tahun. Sholat gua kudung, senam copot, sholat gua kudung, senam copot, sholat gua kudung, senam copot, sholat kesel gula sing ngeten iki. Napa enten Solo? Oh, kayak banget. Sangat hati-hati Bu, saya tuh ngomongnya. Sangat hati-hati banget. Karena perintah untuk pakai jilbab itu ada. Dalam Al-Qur'annya itu ada, gitu loh. Nek enggak ada, enggak masalah. Dan dalam ayatnya itu ternyata hanya diperuntukkan wanita. Jadi laki-laki enggak pakai jilbab enggak apa-apa. Karena perintahnya untuk wanita. Itu. Oke ya, sekarang untuk menakyinkan, untuk menguapkan kembali, silahkan kita lihat yang urusan jilbab ini ya. Itu suratnya surat ke-33 ayat 59 ya, suratnya surat ke-33, namanya surat Al-Ahzab. Kalau ibu-ibu ada yang lupa, kita ingatkan kembali ini sekarang ini. Surat ke-33 namanya Al-Ahzab ayat 59. Dipastikan ketemu dulu. Ada di halaman berapa, Bu? 426. Halaman 426 dari bawah baris ke 1 2 3 4 5 6 7. Baris ke-7 dari bawah. Saya bacakan teks Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyuk rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Lihat terjemahannya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali, dan karena itu pula mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah ada ayatnya. Makanya kalau sholatnya tertib, puasa Ramadan tertib, bahkan membantu bikinkan apa itu takjil, kolak, nukoke kolang kaling pasar Geblegan, nukoke napa niku degan, terus dikerokke degane digawe nggo jamaah sing berbuka puasa ning daerah nggo kudung. Gitu loh. Berarti dia pas enggak pakai kudung tuh dia kafir. Nah, nek orang mukmin beriman kafir, itu seperti 137 tadi surat Al-Nisa tadi itu. Dan dikatakan sebagai orang munafik lewat ayat 138-nya. An-Nisa 138 itu menyatakan orang yang beriman kafir itu munafik. Gitu. Jadi tidak ada pilihan yang lain, Bu. Nek maca Quran, yuk syukur ngerti maknane, yuk dilakoni meskipun berat, dan tidak boleh menolak.
pun ibu-ibu sing sabar mawon, sabar pun tetep kudu mboten untuk menolak. Nampa men disabar-sabarke. Pun mboten usah kesesal kepengin sedo ngilah ya teko dhewe. Sing sepuh-sepuh paling mau ngalah tambah 5 tahun kasih sampai. 2030 mati. Nek kula cek suwe. Cek 6 kula niku. Saya ini ibu, saya umurnya sekarang 57 lewat 6 bulan. Saya. Jadi 57-nya itu pas bulan 6 kemarin. Sekarang kan udah bulan 12. Udah 57 lewat 6 bulan. Jadi kan masih muda lah ya, masih muda. Baru anak kemarin sore, makanya meninggalnya masih lama. Nah, ibu-ibu sing wis tua-tua, 70 sudah 6 wis gendang, sanyuk, mang tahun kas mati. Nah, nek mati itu ndak ada pilihan yang lain, membaca Al-Qur'an, lalu tahu terjemahannya, lalu laksanakan. Maka saya baca ulang hadisnya. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia, didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan tentunya ya nanti disusul dengan ayat-ayat yang dengan surat-surat yang lain, tapi didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang keduanya saling berbantah mengenai ahli mereka masing-masing. Surat Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah, ya poso, ya napa meneh lawan niku masuk Islam secara keseluruhan, ya infak, ya ora riba, karena itu Al-Baqarah semua itu. Dan Ali Imran pun juga mengatakan orang ini juga orang yang mengamalkan surat Ali Imran, maka aku berhak untuk menolongnya. Nanti berlomba-lomba, berbantah-bantah, cepet-cepetan ingin menolong kita apabila kita melaksanakan ayat-ayat itu. Pun nggih, selesai yang surat Al-Baqarah. Saya tambahan mulai mboten Al-Baqarah nggih. Tak terang iku engko malah kaget malah balik. Wah, pun nggih. Buka surat Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Itu berat, itu nerangkene ya berat, ditompo ya berat, karena di tempat kita sudah sangat amat rusak sekali. Di Indonesia itu tatanannya sudah rusak sekali dalam masalah keuangan, pinjam-minjam itu rusak sekali di tempat kita itu. Oke, saya bacakan ya sekarang ayatnya. Halamannya halaman pinten? 47. Monggo kalau mau yang membuka ayatnya 47, baris paling atas. Saya bacakan dulu ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu teks Arabnya. Sekarang teks terjemahannya kita cermati bersama.
orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Yang demikian itu, keadaan seperti itu karena mereka itu mengatakan jual beli itu sama saja dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu ternyata dia berhenti, setelah diingatkan dari Tuhannya berhenti dari beraktivitas riba, maka semua harta benda yang telah diperolehnya karena riba itu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang sudah diberi peringatan oleh Allah tetapi dia tetap mengulangi lagi aktivitas ribanya, maka mereka itu termasuk orang-orang yang ahli neraka, ashabun nar, masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalam neraka itu. Kurang lebih terjemahnya seperti itu, Ibu. Nah, sekarang kalau ada orang namanya Hanif pinjam pada misalnya yang saya tahu misalnya Mbak Lulu. Nah, saya pinjam pada Mbak Lulu, Mbak, aku nyilih duit 1 juta. Kalau Mbak Lulu itu mensyaratkan, kalau Mbak Lulu itu mensyaratkan, Pak Hanif nanti mengembalikannya 1.050.000 ya, itu riba. Itu riba. Tapi kalau begini tidak, seperti berikut ini tidak. Mbak Lulu, saya pinjam uang 1 juta. Oh iya Pak Hanif, ini dihitung dulu. Oh ya pas 1 juta. Mohon maaf Pak Hanif, dikembalikannya kapan? Ya insya Allah nanti saya berusaha mengembalikan tanggal 5 Januari, minta waktu longgar 1 bulan. Oh iya enggak apa-apa, hanya 5 Januari saya menemui Mbak Lulu lagi, Mbak ajeng balik ke duit silihane kula sing nggak mbak niki 1 juta. Oh nggih, dihitung riyen Mbak, itu. Oh nggih pun pas 1 juta nggih. Matur nuwun Pak Hanif, nggih kula nggih matur nuwun Mbak, kula sing matur nuwun kula pun ngrepoti jenengan. Ya muga-muga dadi amale awake dhewe jenengan ngampili kula sayuta, kula ya bertanggung jawab pada keluarga saya harus bisnis dan modalnya 1 juta tadi itu. Ning ngeten Mbak, niku alhamdulillah toh, duit 1 juta sing kula ngambil keng jenengan niku nggih ben langsung tak gawe bisnis dan ternyata ada keuntungan 1.500.000. Alhamdulillah niki dados kula wau niku nyekel duit 2.500.000 sing 1 juta pun kula balekke niki keuntungane 1.500.000. Njuk niki kula bismillah nggih. Nggih pokoke nyuwun ngapunten nek mboten berkenan, pokoke kula berusaha pokoke nggih pun matur nuwun tenan niki kula badhe ngaturi panjenengan uang 100.000. Jadi jadinya jatuhnya 1.100.000. Mbak Lulu sudah ngerti kok, enggak usah Pak Hanif, enggak usah. Karena pinjam 1 juta dibalik ke 1 juta. Enggak Mbak, ini kerenteknya dari saya, bukan dari panjenengan. Panjenengan tidak mensyaratkan, tapi saya ada kerentek. Jadi berterima kasih, terus saya tambahi, bukan tambahi, saya ngaturi panjenengan 100.000 sebagai tanda terima kasih saya. Itu boleh. Itu boleh seperti itu. Nah, pun nggih. Oke. Pun nggih dit nggih. Nah, sakniki ngeten sakniki ngeten. Umpamane melih saya sama ibu 4. 1 2 3 4. Ibu 4 sama saya 5. Terus kita patungan uang. Kita patungan, misalnya nih, hanya misalnya nggak pakai pembayangan ya. Kita punya masing-masing uang 1 miliar. Nah, ini ibu-ibu ini. Bu, jenengan kayak madosi nopo? Kayak madosi nopo jenengan? Oh nggih. Oh nggih. Penggoleki 1 miliar iwan niku. Oh nggih. Jadi ini 4 ibu-ibu kan punya masing-masing 1 miliar.
saya juga 1 miliar, terkumpul 5 miliar. Lalu kami berlima itu nyilih ke duit ning Mbak Lulu. Nah, Mbak Lulu pinjam 1 juta, terus nanti mengembalikannya 1.050.000. Itu riba. Gitu. Tetapi gini, saya pelan-pelan ya, saya pakai mikir ini. Ini ibu-ibu misalnya dari sini sampai Mbak Nur, sampai ke timur, saya pojok ibu, ya. Kita misalnya jumlahnya 20 misalnya 20 orang. 20, lalu setiap bulannya kita semua masing-masing kita mengumpulkan uang 100.000. Bulan Januari 100.000, ada 20 orang, berarti terkumpul berapa, Bu? 2 juta. Tidak ada yang pinjam. Lalu Februari ngumpul lagi berapa, Bu? 2 juta. Jadi totalnya 4 juta. Bulan ketiga 6 juta, bulan keempat 8 juta, bulan kelima 10 juta. Lalu baru muncul ada orang yang mau pinjam, misalnya saya pinjam. Ini namanya bukan personal, ini namanya syirkah, kerjasama kelompok. Nah, jadi ini 20 orang saya pinjam, disepakati bersama. Kalau pinjam uang 1 juta, nanti yang peminjamnya kudu nambahi 50.000 untuk aku udah ngomong toh, setiap 1 juta nambahi 50.000, maka bismillah hanya untuk 20 orang ini tidak riba. Gitu. Tapi yang pinjam ini cok, lainnya enggak boleh. Kalau orang luar mau pinjam harus pakai nama yang ada di sini, dan kita enggak mau tahu. Misalnya yang pinjam Mbak Lulu mau pinjam ke sini pakai nama ibu namanya siapa? Bu Asmini. Mbak Lulu nyeluk Bu Asmini, Bu, aku mau pinjam uang itu di tempatnya ibu. Wah, aku nyulehin Mbak, aku nyulehin orang iso. Ya sudah, dia nggak bisa pinjam. Tapi kalau Bu Asmini belum pinjam, lalu ditembung sama Mbak Lulu, Bu Asmini saya mau pinjam tempat koperasi nih jenengan. Oh ya, berapa? 2 juta. Nah, itu yang dicatat namanya Bu Asmini, bukan namanya Mbak Lulu. Gitu. Ya, tidak riba. Gitu. Nanti yang 50.000 dikumpul ke dari siji, nanti setelah beberapa bulan atau beberapa tahun dikumpul ke ini 20 orang tok kumpul bersama. Lainnya enggak 20 orang tok ini terkumpul, misalnya ada 1 juta misalnya, ya sudah dibagi 20 orang ini. Gitu. Ya koperasi, makanya koperasi itu boleh. Bahasa Arabnya syirkah, bahasa Inggrisnya cooperation. Iya, bahasa Inggrisnya cooperation, kerjasama. Boleh semacam itu. Semacam itu boleh. Tapi nek gini, tadi saya matur, ini 20 orang ya. 20 orang. Dari saya sampai Bu Asmini, sampai Mbak Nur, sampai pojok Mbak Rahma, saya pojok, ini bekerja sama, mengumpulkan uang masing-masing 1 miliar, terkumpul 20 miliar, terus kita pinjamkan untuk orang lain. Nanti orang lain nambahi sabar 1 juta, nambah 50.000. Nah, nanti keuntungannya kita bagi bersama 20 orang ini, itu riba. Paham nggih? Kula hati-hati ngomongnya nggih. Oh nggih, Pak Lurah teko njemput nggih, pun hati-hati. Mbak, lan jenengan pun hamil meneh dereng. Kula dongake hamil meneh ping 4 nggih. Lah kan ngerti sing ajeng dipethuk kula ngerti hamile. Berarti beliau hamil, biasanya pun sekolah, kula ngerti sing dipethuk putrane sing ben hamil. Nah, jadi seperti saya ulangi lagi. Hanif pinjam ke Mbak Lulu 1 juta. Mbak Lulu ngomong, Pak Hanif sesuk balik kene 1.50.000. Itu riba. Oh,
Yang kedua, Pak Hanif milih ten Mbak Lulu. Mbak Lulu, kula milih duit 1 juta. Oh nggih, niki Pak Hanif dihitung riyen. Dah, jangkep Mbak. Oh nggih kula beto. Mbak Lulu takon, ajeng balik ke kapan? Kula nyuwun kelonggaran modal sampai tanggal 5 Januari 1 bulan. Oh nggih Pak Hanif, monggo dipun asta. Sabawa untuk bisnis. Delalai badine 1.500.000. Tanggal 5 Januari sesuai janji saya nemoni Mbak Lulu, Mbak niki artane pun kula balikin jenengan. Nyuwun tulung dipun ketang riyen. Pun pas dijangkep 1 juta nggih. Nggih. Lah niki kula niku duwe krentek mergo badine niku 1.500.000. Kula merasa berterima kasih atas bantuan panjenengan. Jenengan kula aturi 100.000. Niku mawon Mbak Lulu wis jane pun mboten usah Pak nih pinjam 1 juta kok dadi akeh-akeh. Mboten pun 1 mboten niki mboten riba. Niki hadiah king kula. Karena saya sudah mempunyai banyak hati, kita bagi. Itu ndak apa-apa. Boleh, itu namanya hadiah. Berikutnya sekarang yang tadi kalau ada 20 orang, saya sampai Bu Asmini, sampai Mbak Nur, sampai Mbak Rahma, pojok sana 20 orang, itu kalau mengumpulkan tiap bulan 100.000, padahal 20 orang, 1 bulan terkumpul 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta, dan seterusnya. Setiap bulan mesti kabeh mengiuran nambah modal 100.000 tiap bulan. Jadi setiap bulan ada pertambahan modalnya. Suatu ketika Mbak Nur pinjam, saya pinjam 5 juta. Oh ya, kesepakatan kita bersama ya Mbak Nur ya, 250.000 ya. Ya, ini di awal aja 250.000 di awal. Yuk disilai 5 yuto. Balik ini yo 5 yuto. Sing 250.000 mlebu kotak. Napa niku kaleng napa-napa. Dadekke sisi ten mriku. Yo Bu Asmini juga pinjam, Mbak Rahma yo pinjam, saya yo pinjam, dan setiap 1 juta terkena 5. Nanti mungkin rapat lagi 20 orang itu rapat. Wah, saiki modalnya wis akeh rasa 50.000 diturunkan jadi 25. Jadi saben 1 juta jadi 25.000 pertambahannya. Kan kita sudah modalnya udah banyak ini. Oh ya, nanti pas modalnya tambah sudah jalan 15 tahun, kan modalnya besar nanti, udah 15 tahun. Saben sasi 100.000 kok. Tiap bulan 2 juta pertambahannya sampai 15 tahun berarti berapa bulan? Berapa bulan Mbak Rahman? Serasa wis ndak malah mumet malah rasa. 15 tahun berapa bulan malah ngitung, malah angel. Oke pokoknya. Ya nanti lama-lama 1 juta tuh mungkin hanya kau nambahi 10.000, sangat mungkin. Semakin kecil tergantung kesepakatan koperasi ini. Itu boleh semacam itu. Nek koperasi jenenge koperasi Hanif umpamanya sing duweni 20 wong, sing memiliki ini 20 orang, Hanif, Bu Asmini, Mbak Rama, koncone Mbak Rahma, Mbak Nur, koncone Mbak Nur, cacahe 20, yo ekspansi keluar, sing nyilih Mbak Lulu kabeh do nyilih kabeh, dientuke nambahi, itu riba. Nanti kan pertambahannya kan dibagi kita tok, orang-orang itu tidak dapat. Berarti bank riba atau tidak? Berarti bank itu riba. Bank itu riba. Saya tidak tahu ya kalau yang bank syariah, bareng syariah saya tidak tahu. Pun tak Jumatan lah. Pun rampung mawon sing Ali Imran kapan-kapan mawon. Pripun Bu? Nggih, pripun? Enggak apa-apa. 50 juta tuh enggak apa-apa. Kan kerjasama enggak apa-apa. Tapi pembagiannya pokoknya harus adil dengan yang kerjasama dengan Mbak Ika itu. Oh, itu mboten terserah. Ya enten hitungane, ndak boleh terserah, ndak boleh. Kalau mongso kei 1000, kalau mongso kei 500 ndak bisa, harus ada patokannya, harus ada aturannya.
Pun demikian ibu-ibu ya, dorong Bali sudah Bali urut ditutup. Ini langsung ditutup. Demikian ibu-ibu kajian kita pagi hari ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan melaksanakan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga besok di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Demikian, saya ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Akhirnya marilah ibu-ibu kita tutup pertemuan kita hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.